Selamat datang di Ruang Informasi dan Edukasi Kepemiluan Podcast KPU Wajo Makeade. Mari kawal demokrasi. Kira itu akan menjadi hal yang sangat mudah untuk dipahami. Dan kesadaran ini adalah tertuju kepada masyarakat. Tinggal KPU meramu kira-kira apa yang menjadi strateginya sehingga perilaku pemilih itu bisa berubah. Masyarakat berarti orang yang menyampaikan harus paham. Ya betul sekali. Saya sepakat dengan itu. Kalau objek. Ya betul. Nah, bagaimana dengan masyarakat yang pelosok misalnya yang aksesnya terbatas? Pun adalah bagian dari demokrasi. Demokrasi milik kita semua. Demokrasi bukan hanya milik segelintir orang. Harapan saya terkait dengan Sosdiklit. Halo pendengar podcast KPU Wajo, selamat datang di Ruang Informasi dan Edukasi Kepemiluan Podcast KPU Wajo Makeade. Mari kawal demokrasi. Saya Aswar, dan pada episode kali ini yang juga merupakan episode perdana dari podcast ini, kita akan membahas terkait dengan tema strategi pendidikan pemilih berkelanjutan dan terintegrasi. Telah hadir bersama kita Kakanda Erwin yang juga selaku Ketua Divisi Sosdiklit Pendidikan Parmas dan SDM KPU Kabupaten Wajo. Selamat datang Kakanda. Selamat datang, selamat pagi. Oke. Mungkin sebagai pengantar, mungkin Kakanda bisa menjelaskan sedikit apa yang dimaksud dengan pendidikan pemilih yang berkelanjutan dan terintegrasi. Silakan Kakanda. Baik, terima kasih kepada saudara Dinda host. Kebetulan dari mahasiswa, luar biasa kontribusinya. Sebelum kita masuk dan berdiskusi lebih jauh terkait dengan strategi pendidikan pemilih terintegrasi dan berkelanjutan di KPU Kabupaten Wajo, mungkin saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan definisi pendidikan pemilih itu sendiri. Siap, betul kan? Betul. Sebenarnya pendidikan pemilih ini sudah diatur dalam PKPU 9 tahun 2022 terkait dengan Sosdiklit Parmas dan sosialisasi pendidikan pemilih partisipasi masyarakat KPU Kabupaten Wajo. Iya, betul. Nah, dalam PKPU ini menjelaskan apa sih itu pendidikan pemilih. Pendidikan pemilih itu adalah proses penyampaian informasi kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, serta kesadaran para pemilih dalam rangka meningkatkan perilakunya pada saat berbagai tahapan-tahapan pemilihan. Betul sekali. Tentunya pendidikan pemilih ini dianjurkan secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Iya, betul. Nah, di PKPU 8 ini terkait dengan Sosdiklit ini juga diatur terkait dengan bahasa terkait dengan berkelanjutan dan berkesinambungan. Nah, makanya dalam tema ini kita angkat terkait dengan bagaimana sih strategi pendidikan pemilih terintegrasi dan berkelanjutan. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya konsep terintegrasi dan berkelanjutan ini kami tuangkan dalam bentuk strategi ke depan karena memang arahan dari KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi dan KPU RI bahwa pendidikan pemilih ini mereka turunkan selain berkelanjutan harus terintegrasi. Ya, apa sih yang dimaksud dengan terintegrasi dan berkelanjutan nanti kami jelaskan berikutnya. Luar biasa ya pemaparan dari itulah tadi beberapa penjelasan sedikit tentang apa itu pendidikan pemilih ya. Karena selayaknya sebagaimana yang dijelaskan tadi Kakanda juga tadi sebutkan ada beberapa tahapan-tahapan dalam pemilih. Dan ini juga terintegrasi, yang dimaksud terintegrasi oleh Kakanda adalah mulai dari pusat sampai ke provinsi sampai turun kabupaten itu satu linear. Terintegrasi itu yang kemudian dijelaskan oleh Kakanda tadi sebagaimana yang dijelaskan Kakanda. Apa saja Kakanda yang strategi yang dilakukan oleh KPU dalam pendidikan pemilih yang berkelanjutan dan terintegrasi ini? Nah, lagi-lagi kami melakukan langkah-langkah tidak terlepas dari arahan dari KPU RI dan KPU Provinsi terkait dengan terintegrasi dan berkelanjutan ini. Sebenarnya kalau kita melihat konsep sesuai dengan PKPU 9 tadi tahun 2022 terkait dengan Sosdiklit Parmas,
berkesinambungan dan terintegrasi ini atau berkesinambungan dan berkelanjutan ini adalah bagian, yang, tidak terpisahkan dari seluruh komponen. Jadi terintegrasi itu adalah penyatuan kekuatan, dalam rangka, eee, menyatukan, sistem, proses yang sudah ada sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Divisi Sosdikli itu lebih efektif dan, lebih kuat. Nah, saya kasih contoh, Iya, iya. konsep terintegrasi. Misalnya kalau teman-teman, pemirsa yang pernah melihat sapu lidi, Iya, iya. jadi konsep terintegrasi mirip dengan sapu lidi Iya, iya, sebenarnya. iya. Menarik ini Kalau, penjelasannya Kakanda. sapu lidi itu, eee, perannya hilang satu buah, maka, konsep lidi itu dalam, melakukan kerja-kerja tidak maksimal. Oh, luar biasa. Jadi konsep terintegrasi itu seperti itu. Nah, apa sih yang diintegrasikan? Yang tadi, konsep substansi dari, definisi atau terminologi terintegrasi ini kan menyatukan seluruh komponen dan, potensi-potensi kekuatan. Nah, baik dari provinsi maupun di kabupaten. Terus, baik juga kekuatan-kekuatan eksternal. Nah, contohnya misalnya kalau KPU provinsi melaksanakan atau menginstruksikan sebuah kegiatan dalam penguatan sistem, maka kabupaten kota akan bergerak bersama-sama untuk melakukan itu. Nah, contoh kemarin kami melakukan kegiatan, pasca pemilihan ini atau pemilu, KPU provinsi melakukan penguatan terkait dengan, pemilihan ketua OSIS serentak. Itu terintegrasi sampai di kabupaten kota. Mungkin, saya akan jelaskan lebih lanjut terkait dengan bagaimana metodenya dan seterusnya. Oke. Luar biasa penjelasan dari Kakanda kita, sekaligus narasumber kita. Saya sebagai mahasiswa yang berkuliah di Fakultas Ilmu Hukum merasa tercerahkan bagaimana kemudian narasumber kita menjelaskan, menggunakan metafora yang amat sangat gampang dipahami, prinsip yang sangat dipahami yang sebenarnya pada, kalau untuk orang awam mungkin susah, tapi karena, Kakanda menjelaskannya dengan metafora sapu lidi tadi itu Kakanda, saya kira itu akan menjadi, hal yang sangat mudah untuk dipahami. Nah, kita lanjut kepada, pertanyaan berikutnya. Bagaimana kemudian peran masyarakat mendukung strategi tersebut? Jadi begini, kalau kita lihat masyarakat sebuah komponen objek, Iya. maka, program atau intervensi atau kegiatan ini, dianggap terpisah. Makanya, sebenarnya, masyarakat ini menjadi subjek sendiri. Jadi, mobilisasi atau peran masyarakat di sini tidak terpisahkan dari, pendidikan pemilih itu sendiri. Karena yang dicerahkan ini adalah atau peningkatan pengetahuan dan peningkatan kesadaran ini adalah tertuju kepada masyarakat. Tinggal KPU meramu kira-kira apa yang menjadi strateginya sehingga, perilaku pemilih itu bisa berubah. Betul. Nah, saya kasih contoh misalnya, apa sih peran masyarakat? Kami berharap, strategi pertama sebenarnya selain peningkatan pengetahuan dan penyebarluasan informasi, sampai ke masyarakat-masyarakat paling, pelosok, seperti contohnya misalnya kita melaksanakan, podcast ini sebagai bagian daripada penyebarluasan informasi. Iya, Nah, betul. peran masyarakat di sini tentunya kami sangat harapkan, bagaimana, meningkatkan kesadaran masyarakat. Tentunya masyarakat juga, kami, perannya pasca tahapan ini. Nah, kalau kita melihat, beberapa tahapan yang ada, kalau kita melihat tahapan krusial sebenarnya kalau kita melihat pemilihan ini atau pemilu dan pilkada ini ada 3 yang peran penting. Yang pertama, pada saat, sebelum tahapan biasa disebut dengan, pra-election atau, setelah itu yang kedua adalah pada saat tahapan atau tahapan pilkada dan pemilu dan pasca tahap atau pasca election. Nah, ini yang perlu dipahami bahwa setiap tahapan masyarakat punya peran. Nah, setiap tahapan masyarakat punya peran, punya andil dalam berkontribusi untuk memperbaiki atau menyempurnakan proses-proses demokrasi atau pesta demokrasi ke depan. Di pra di pra tahapan atau pra-election, Iya. masyarakat punya peran itu adalah memberikan kontribusi kepada, 3 komponen. Iya. Atau misalnya secara garis besar itu demokrasi, tapi 3 komponen penyelenggara, KPU, Bawaslu, dan,
yang lebih jauh mungkin DKPP. Tapi Iya, kalau betul. misalnya di KPU dan Bawaslu, masyarakat memiliki peranan penting. Terus yang kedua, masyarakat juga perlu memastikan dirinya terdaftar di DPT. Iya, betul sekali. Itu kan, di pra-election ini. Jadi sehingga suaranya itu mampu disalurkan nanti pada saat tahapan. Nah, yang kedua, peran masyarakat, pada saat tahapan. Nah, peran masyarakat ini sangat, dibutuhkan. Selain mereka sadar akan dirinya untuk memilih di TPS, memilih pemimpin berkualitas, memilih bukan karena iming-iming, Iya, betul betul. memilih karena bukan tendensi, tetapi memilih karena kesadarannya. Jadi masyarakat perlu, eee bukan sadar, tetapi mengetahui bahwa perilaku memilih ke TPS itu bagian daripada, mewujudkan demokrasi yang baik, gitu. Terus yang ketiga, peran masyarakat di pasca pemilihan. Mungkin ada yang mengatakan bahwa, selesai nih Iya, pemilihan betul betul betul. atau selesai nih pilkada, selesai nih semua pesta Iya. demokrasi. Nah, ini yang penting yang perlu kita harapkan, perlu kita sampaikan bahwa Eee, begitu juga KPU, selesai pemilihan, selesai perannya KPU. Iya Oh iya. tidak. Nah, KPU atau penyelenggara memiliki peran penting dalam melaksanakan, sosialisasi pendidikan pemilih, terutama membentuk kesadaran masyarakat supaya aktif kemudian terkait dengan partisipasi pemilih. Nah, apa perannya masyarakat di situ? Apa perannya KPU di situ? Perannya KPU selain menyebarluaskan informasi, memberikan informasi kepada masyarakat, KPU juga harus memberikan, penguatan sistem ke masyarakat. Apa penguatan sistemnya? Contohnya misalnya memberikan contoh pendidikan pemilih pemula terkait dengan pemilihan kota OSIS dan seterusnya. Iya, betul Nah, betul. yang kedua tadi apa perannya masyarakat? Masyarakat setelah memilih, ini tadi kan dia memilih di pemilihan Iya atau di iya. pilkada. Nah, setelah memilih, eee, dia harus memberikan evaluasi memilihnya itu. Iya. Jadi saya memilih A. Iya iya iya. Gitu kan, si A menjanjikan sesuatu dengan visi misi misalnya. Pasca memilihnya, pertanggungjawabannya adalah dalam tanda kutip melakukan evaluasi kepada pemimpin yang terpilih. Oh, Harusnya begitu iya. anunya. Evaluasi itu dalam bentuk masukan-masukan yang konstruktif ya, masukan-masukan yang konstruktif. Contoh misalnya peran masyarakat pasca pemilihan. Mereka harus memberikan misalnya bergabung kalau di masyarakat desa, dia gabung di musrembang, gitu kan. Dia gabung di musrembang, terus dia sinkronkan apa yang menjadi, program pemerintah daerah dengan pemerintah desa yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, itu yang harus disambungkan. Nah, peranan masyarakat di sini memang bukan, berkontribusi untuk kepentingan pribadinya, tetapi Iya iya. berkontribusi untuk kepentingan masyarakat luas, khususnya di sekitarnya. Nah, di situ kami butuhkan. Nah, biasanya kan ada patahannya di situ toh, patahannya di situ bahwa antara setelah pemilihan, selesai sudah kegiatan proses demokrasi dan, mereka menganggap juga yang sudah terpilih itu tidak terpisah dengan proses selanjutnya. Padahal masyarakat memiliki peran penting untuk melakukan dalam tanda kutip "evaluasi" atau memberikan masukan yang konstruktif kepada, pemerintah misalnya yang terpilih. Itu mungkin. Eee, yang saya tangkap tadi dari penjelasan narasumber kita atau kakanda kita, eee, ini publik melakukan semacam kontrol nih kakanda ya, Ya, semacam controlling publik, setelah melakukan kemudian, proses demokrasi, pesta demokrasi telah terlaksana, pemilih sudah memberikan suaranya, setelah itu harus diadakan yang namanya evaluasi kakanda ya. ya. Jadi itu yang evaluasi yang dilakukan itu semacam kayak, controlling publik, bagaimana caranya kemudian ini para pemilih melihat bahwa apa-apa yang sudah dijanjikan kemudian pada saat kampanye sebelum pemilihan, apakah sudah terrealisasi, mungkin seperti itu kakanda ya. Ya. Berbicara tadi kita tentang peran, saya lupa singgung tadi persoalan metode. Metode apa kemudian yang digunakan oleh KPU, Kabupaten Wajo dalam melaksanakan pendidikan pemilu yang berkelanjutan dan terintegrasi ini kakanda? Ya. Terkait dengan metode, sebenarnya diatur lagi di PKPU, 8 tahun 2022 terkait dengan Sosdikli. Eee, dalam PKPU itu menjelaskan terkait dengan kira-kira, seperti apa metodenya. Sorry, PKPU 9 terkait Iya tahun iya. 2020 tentang, Sosdikli Parmas. Nah, di situ ada tatap muka,
gitu kan. Di situ ada rumah pintar pemilu, jadi kita menghadirkan rumah pintar pemilu sebagai bahan atau, tempat edukasi masyarakat. Nah, di situ ada penyebar luasan informasi seperti podcast yang kita lakukan Iya. atau penyebar luasan informasi terkait dengan, pamflet dan seterusnya. Nah, sebenarnya ada metode yang paling penting juga Iya. yang, tidak bisa kita, lupakan. Contohnya tadi adalah penguatan sistem yang Iya, sudah iya. ada, gitu kan, terkait dengan pemilih pemula misalnya. Iya, iya. Jadi ternyata kemarin, pada saat pemilihan ketua OSIS yang dilakukan, inovasi yang luar biasa yang dilakukan oleh KPU provinsi, itu metodenya sangat bagus. Jadi dia penguatan sistem di Dinas Pendidikan Provinsi untuk melakukan, pesta demokrasi kecil-kecilan, memperkenalkan pesta demokrasi yang ideal kepada pemilih-pemilih pemula di Iya, iya, iya. OSIS ini. Hasilnya adalah bahwa, memang kalau kita bicara pesta demokrasi itu sangat, bukan rumit, tetapi kalau belum dibiasakan bisa dikatakan rumit. Iya, iya, iya. Tetapi untuk membiasakan diri kita untuk, pesta demokrasi yang baik, itu ada di Pilkada kemarin. Iya. Kenapa? Karena tiada money politik, Betul, gitu betul, kan, betul. tidak ada tendensi, Iya. karena diatur dalam regulasi dan seterusnya. Nah, ini yang menjadi metode yang paling baik sebenarnya dalam melakukan, penyebarluasan informasi ke pemilih, terutama ke pemilih pemula. Dan selanjutnya mungkin ke depan, kalau kita bicara metode, saya berpikir, mungkin kita bisa meramu kembali, sebuah format, peningkatan kapasitas yang efektif, ya. Karena kalau kita bicara metode kan, kita bicara cara. Iya, betul, betul, Kang. Kalau kita bicara cara untuk, meningkatkan pengetahuan masyarakat, berarti orang yang menyampaikan harus paham. Iya, betul, betul, betul sekali. Kan Saya begitu. sepakat dengan itu, Kang. Kalau objeknya masyarakat, berarti masyarakat sebelum dipahami, berarti orang yang menyampaikan harus paham. Betul. Berarti metodenya itu harus dilakukan evaluasi metode di internal kita kan. Iya, betul, betul. Nah, oleh karena itu, selain peningkatan kapasitas ke depan, perlu memang peningkatan kapasitas di, tatanan ad hoc KPU, terutama di PPK, PPS, sampai KPPS. Betul Mereka harus sekali. paham, gitu kan, bagaimana caranya berbicara di depan umum, bagaimana caranya jangan sampai dia ingin menyadarkan masyarakat, "Ayo ke TPS," tanpa iming-iming dan tendensi dan seterusnya, tetapi cara bicara saja dia ndak bisa kan. Iya, betul, betul Bagaimana sekali. caranya melakukan mobilisasi Betul sekali, yang Kakanda. baik. Jadi metodenya harus diperbaiki. Nah, bagaimana metode yang paling efektif ya? Harusnya memang masyarakat harus bicara dong, Iya. menggali, men-trigger masyarakat supaya dia berpikir. Nah, itu ada metode-metode dalam peningkatan kapasitas ke depan. Saya berpikir di situ juga kita mulai. Oke. Bagaimana peningkatan kapasitas, diubah metodenya. Iya, betul, betul, betul. Jadi Ya. mesti ada perubahan metode, Kakanda ya, mesti Ya. ada inovasi ke depannya, Kakanda ya. Ya. Sebagai manusia yang baik mesti memang harus ada selalu perubahan-perubahan yang menuju ke jalan-jalan kebaikan dan Ya. hal-hal yang baik. Kita sudah berbicara metode, kita sudah berbicara dampak. Apa kemudian kendala-kendala yang mungkin akan dihadapi ke depannya ketika melaksanakan strategi ini, Kakanda? Kalau kita bicara kendala, tentunya, bukan hambatan bagi kami ya, Iya, tapi itu betul. kendala-kendala eksternal maupun Iya, iya. internal. Contoh misalnya, saya tidak melihat kendala itu di keuangan ya, Iya, iya. karena di KPU terutama Sosdikli ini, kami melihat kami bisa bergerak tanpa, ada, finansial, yang penting niat yang baik sebenarnya. Nah, hambatan atau kendala-kendalanya itu seperti misalnya, yang tadi, kurang mampunya SDM atau ad hoc di bawah dalam menerjemahkan metode-metode tadi, Iya, iya, iya. gitu ya. Yang kedua karena, begini, kita punya alat monitoring di ad hoc yang akan kami lakukan ke depan. Alat monitoring ini sebenarnya ada beberapa, blok-blok. Salah satunya adalah, melakukan monitoring terkait dengan, capaian, terus, penjangkauan masyarakat. Nah, kendalanya kemudian adalah teman-teman, belum bisa menerjemahkan itu kan, Iya, iya. karena kerja-kerja teknis dilakukan, kerja-kerja sosialisasi dilakukan.
Terus yang ketiga, kendalanya mungkin kami belum maksimal dalam melakukan advokasi ke sistem tadi. Iya iya. Banyak potensi-potensi, kerjasama advokasi di eksternal yang belum kita maksimalkan. Kemarin kami melakukan misalnya, MOU dengan pihak kampus, MOU dengan OKP, teman adik-adik OKP, MOU dengan beberapa kelompok-kelompok, media misalnya, itu bisa kita lakukan, tapi, masuk dalam sistem pemerintahan itu belum kita maksimalkan. Contohnya misalnya kendalanya adalah, belum terlaksananya misalnya MOU dengan BPMDes, Badan Pemerintah Desa misalnya. Ini sangat penting karena, masyarakat yang paling jauh itu adalah masyarakat desa, Iya, betul betul, yang ada di eee, pelosok Kakanda ya? di pelosok. Jadi ini yang akan kita lakukan ke depan. Saya Oke kira itu oke, kendala-kendalanya. luar Dan biasa. terakhir mungkin kalau kita menyebarluaskan informasi, ini kan kayak misalnya podcast, Iya tidak semua masyarakat yang memahami iya, terkait betul betul. dengan, akses informasi ini. Biasanya masyarakat-masyarakat atau, generasi Z atau masyarakat-masyarakat yang sering bermedia sosial. Iya, betul Nah, Kakanda. bagaimana dengan masyarakat-masyarakat yang, pelosok misalnya yang aksesnya terbatas atau bahkan dia blank spot, belum ada jaringan, tentunya Iya, tidak bisa, memaksimalkan informasi terkait dengan media podcast ini. oke Mungkin itu. oke. Luar biasa tadi penjelasannya Kakanda. Ya, Dari pemaparan tadi saya kira kita bisa mengambil kesimpulan bahwa demokrasi adalah, milik kita semua. Bahkan mahasiswa, bahkan sampai masyarakat yang sampai ke pelosok desa pun adalah bagian dari demokrasi. Demokrasi milik kita semua. Demokrasi bukan hanya milik segelintir orang. Eee, saya ingin menanyakan kembali ke Kakanda, apa kemudian harapan atau dampak yang ingin dicapai, dari program yang Kakanda laksanakan? oke. Eee, Harapan saya terkait dengan Sosdikliparmas ini bukan cuma dinilai dari angka-angka, gitu kan. Angka-angka itu terkait dengan berapa sih partisipasi pemilih pada saat pilkada, Iya, berapa sih partisipasi pemilih pada saat pemilu. Harapan saya lebih jauh bahwa tingkat pemahaman masyarakat atau perilaku pemilih masyarakat itu bisa berubah. betul sekali. Contohnya tadi karena memang, mungkin ada yang bertanya, mimpi itu Iya iya bagaimana iya. caranya, KPU melakukan perubahan perilaku masyarakat yang dalam tanda kutip tidak money politik Iya, betul betul. karena kesadarannya sendiri, Mhm. dia ke TPS gitu kan. Nah itu kerja keras. Nah harapan saya di situ bahwa ada perubahan perilaku masyarakat, sehingga mereka sadar akan, pilihannya, bahwa pilihannya berbasis rasionalitas, pilihannya berbasis visi misi, pilihannya berbasis program kerja. Sehingga nanti pasca keterpilihan, proses, pertanggungjawaban pemilih kepada pemimpin itu berjalan. Betul sekali. Saya pilih kamu karena saya melihat visi misimu gitu, Iya, betul bukan betul. karena iming-iming dan Betul betul. intimidasi. Sehingga nanti pada saat terpilih, ada kesinambungan. Nah ini harus disampaikan bahwa memang ada rantai-rantai, sistematis yang tidak terputus, mulai pada saat sebelum pemilihan, pada saat tahapan, dan pasca tahapan dan saat ini. Oke, luar biasa penjelasannya Kakanda. Eee, mungkin ada beberapa mungkin karena ini kayak kita sudah berada di sesi yang terakhir, mungkin ada, pesan, yang ingin disampaikan kepada, pemirsa di luar sana Kakanda, atau mungkin kepada calon-calon pemilih, terkhusus kepada pemilih pemula seperti tadi yang Kakanda sampaikan, mungkin ada beberapa yang disampaikan, silakan. Oke, yang pertama mungkin untuk para pemilih pemula, pastikan melakukan perekaman KTP. Ini yang paling penting, Iya memastikan iya iya. dirinya, memiliki KTP Iya elektronik. iya. Setelah itu, memiliki KTP elektronik, masuk dalam pendataan, terkait dengan, data pemilih, datanya pemilih pemula, itu yang pertama. Yang kedua, memanfaatkan waktunya untuk berbuat baik dan Iya tidak, melakukan hal-hal yang negatif. Apa itu? Terkait dengan perubahan perilaku tadi, iya, betul betul. pemilih pemula. Jadi kita sangat berkontribusi untuk memperbaiki atau melanjutkan demokrasi yang sudah baik ini, dan akan memperbaiki yang, telah kita lakukan, kemudian. Mungkin itu.
Terima kasih atas penjelasannya Kakanda. Kita bisa menyimpulkan bahwa strategi pendidikan pemilih yang berkelanjutan dan terintegrasi merupakan langkah yang penting untuk membangun pemilih yang cerdas dan demokratis. Terima kasih kepada narasumber kita, Kakanda Erwin, atas kehadirannya. Terima kasih juga kepada pendengar podcast KPU Wajo yang telah menyimak. Saya Aswar, sampai jumpa pada episode berikutnya. Salam Makiade.